Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jatut Yoga Prameswari, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar Bahasa, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 1. Serly Ika Susanti, 2. Anastika Ashari Senja, 3. Ana Irene Afrilia, 4. Melati Sulistia Pratiwi, 5. Alsya Zainah, 6. Hegarna Lafadila. Kami akan menyampaikan materi yaitu empirisme dalam pembelajaran bahasa. Berikut materi kami. Definisi empirisme dalam pembelajaran bahasa. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani empiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai doktrin, empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Filsafat empirisme tentang teori makna amat berdekatan dengan aliran positivisme, logis dan filsafat Ludwig Wittgenstein. Akan tetapi, teori makna dan empirisme selalu harus dipahami lewat penafsiran pengalaman. Oleh karena itu, bagi orang empiris, jiwa dapat dipahami sebagai gelombang pengalaman kesadaran, materi sebagai pola jumlah yang dapat diindra, dan hubungan kualitas sebagai urutan peristiwa yang sama. Selanjutnya, ada jenis-jenis empirisme. Jenis-jenis empirisme ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada empiriokritisisme. Aliran ini mengajukan konsep dunia sebagai kumpulan jumlah elemen-elemen netral atau sensasi-sensasi dan anti-metaf. Yang kedua, ada empirisme logis. Analisis logis modern dapat diterapkan pada pemecahan-pemecahan problem filosofis dan ilmiah. Semua proposisi yang benar dapat dijabarkan atau direduksikan pada proposisi-proposisi mengenai data indrawi yang kurang lebih merupakan data indera dan bermakna. Dan yang terakhir ada empiris radikal, aliran yang berpendirian bahwa semua pengetahuan dapat dilacak sampai pada pengalaman indrawi. Jadi, apa yang tidak dapat dilacak dianggap bukan pengetahuan. Kontribusi empirisme terhadap pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Pengalaman adalah sumber pengetahuan, sedangkan pembawaan yang berupa bakat tidak diakui. Anak yang lahir ke dunia dapat diumpamakan seperti kertas putih yang kosong, yang belum ditulisi atau dikenal dengan istilah tabula rasa atau a blank sheet of paper. Perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan yang dibawanya dari semenjak lahir tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya. Pengalaman-pengalaman itu berupa stimulan-stimulan dari alam bebas maupun yang diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Pendidik memegang peranan yang sangat penting, sebab pendidik menyediakan lingkungan yang sangat ideal kepada anak-anak. Lanjut pada bagian aliran empirisme dipandang sebagai aliran yang sangat optimis terhadap pendidikan. Mengapa demikian? Sebab aliran ini hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Adapun kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan keberhasilan seseorang. Dalam persoalan mengenai fakta, maka dia harus diyakinkan oleh pengalamannya sendiri dan membuka celah dalam membuka pendapat baru. Pengalaman inderawi yang penting dalam teori empiris. Pengalaman inderawilah yang menjadi penting dalam teori empiris ini. Seperti yang diungkapkan oleh Francis Bacon, yang mengungkapkan bahwa pengamatan, pemeriksaan, percobaan, pengaturan, dan penyusunan. Maka setiap hal pemikiran itu harus dilihat melalui 5 proses tersebut. Para kaum empiris ini menyangkal pengetahuan yang berdasarkan intuisi atau pengetahuan bawaan. Mereka beranggapan bahwa semua pengenalan itu tidak terjadi secara kebetulan, namun harus melalui perabaan melalui inderawi. Penerapan aliran empirisme dalam pembelajaran. Temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Artinya, siswa akan mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik, tipe, atau gaya belajarnya. Sistem inklusional menekankan pada materi serta metode, dan desain inklusional menekankan pada kebutuhan, tujuan, teknik, serta materi untuk mencapai tujuan. Keterkaitan ini mengarah pada tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran yaitu langkah pertama proses belajar mengajar. Yang kedua, murid yaitu adalah orang yang melaksanakan pembelajaran dalam suatu kelompok harus memiliki karakteristik yang sama. Yang ketiga, konsep pembelajaran yaitu mengandung berbagai materi pembelajaran yang harus dikaji warga belajar dengan menguasai sejumlah konsep pembelajaran. Berarti siswa memiliki modal untuk mencapai rumusan tujuan. Yang keempat, pendekatan yaitu berupa suatu pendapat tentang pengajaran bahasa yang didasari falsafah tentang bahasa dan pengajaran bahasa, seperti pendekatan komunikatif dan pendekatan alamiah.
Yang terakhir ada media atau alat peraga, yaitu penyampaian materi pembelajaran. Memerlukan media suatu alat yaitu digunakan untuk pembelajaran, disebut media belajar atau alat peraga. Simpulannya adalah istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani empiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai doktrin, empirisme adalah lawan rasionalisme. Pandangan ini menurut Fuad Ihsan berbeda dengan Ansal Bahtiar, menyatakan bahwa empirisme berasal dari kata empirikos yang berarti pengalaman.